Seperti ini ya, napak tilas kita sekarang jalannya menuju ke situs-situs itu seperti ini. Ini habis hujan kemarin, sepertinya jalan juga masih seperti ini, becek. Batu Gorol. Itu kita pintu masuk yang mau ke Munara, bagian daerah. Pintu gerbangnya Batu Gorol. Kan banyak keraknya. Nggak kebagian. Kejar. Atau dikejar. Tadi lewat dan perjalanan ke Gunung Munara itu lewat Gunung Nyuncung yang ada di sana. Ini namanya Taman Belek. Taman Belek. Keramat Taman Belek. Keramat Taman Belek. Asing bisa. Kami tim kebetulan baru melaksanakan sholat zuhur. Alhamdulillah nggak hujan ya. Alhamdulillah ada panas. Dan saya melihat kalau lihat panorama ke sana indah banget. Ini lihat, ini belum di puncak. Masih saya juga tahu sampai seberapa, tapi indah. Di sana ada gunung-gunung. Ya, sekali seperti ini. Tapi yang bikin mengejutan saya begitu naik tadi melaksanakan sholat zuhur, ada warung di bawah itu. Naik, capek memang. Nanjak, cukup bagus tanjakannya. Mungkin buat pecinta alam mungkin tidak seberapa ya tanjakan begitu. Begitu nanjak saya melihat sesuatu yang indah. Coba kita lihat keindahannya. Tuh, lihat. Luar biasa bukan? Di situ ada batu-batu, batu besar tertimbun akar-akaran yang luar biasa ini. Ini sepertinya pohon beringin. Pohon beringin sepertinya. Nah, di pohon beringin ini tumbuh di batu-batuan. Di batu-batuan. Dan tadi saya tanya, ini apa sih, tempat apa gitu. Ini katanya, ini kita sudah masuk di daerah Gadogan Kuda. Di di tempat keramat Gadogan Kuda. Di Gadogan Kuda ini satu simbol jika pemirsa nanti datang ke sini, begitu naik, tadi saya pertama kita semua ya, kami tim berdoa di batu dorong tadi. Setelah itu nanjak, nanti ketemu batu seperti ini, ada pohon beringin besar yang akarnya ke bawah. Ini namanya Gadogan Kuda. Di Gadogan Kuda itu ada apa sebetulnya? Ada gua. Saya melihat ada gua. Tempat apa? Gitu saya tadi tanya. Gadogan Kuda ini. Berapa nanti kita lihat. Hanya saja sampai sekarang ini katanya, menurut cerita legenda masyarakat di sini di Gadogan Kuda ini, jika sewaktu-waktu pas kebetulan sampai sekarang ini masih, kalau pas kebetulan ya masih suka terasa kecium baunya kuda-kuda itu. Untuk jelasnya yuk kita lihat. Ini ada gua, kita masuk ke guanya. Nah, lihat pemirsa, ini naik nanjak luar biasa, indah, bagus banget ya, tempatnya bagus. Kalau kita melihat ke sini, ini ada gua ya, ada gua, cukup nyaman di gua ini. Gua ini atasnya batu tadi, bersebelahan dengan batu yang ditumbuhi pohon besar ini, pohon beringin ini. Nah, tapi di situ ada keterangan, ada penjelasan situs di situ. Situs apa? Kita lihat yuk situsnya. Nah, kita lihat di sini ada batu yang sudah dipasang seperti ini, ya kan? Namanya situs Keramat Gunung Munara, Gadogan Kuda, Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Jadi kalau sedikit saya mungkin boleh menjelaskan, saya bukan ahli sejarah, maaf kalau ada satu kekeliruan, karena ada penulisan di sini Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi di sini tempat atau ya makom itu tempat ya. Ada situs Keramat Gunung Munara ini, ada Gadogan Kuda. Gadogan Kuda itu katanya tadi tempat ada penyimpanan kuda-kuda yang konon kalau saya lihat dari cerita ini, beliau ini mungkin Sultan Hasanuddin kalau menurut satu sejarah itu memang putra
salah seorang putra dari Sultan Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon. Beliau ini kebetulan diserahkan tahtanya sama ayahnya. Tadinya kan ayahnya yang pertama berkuasa di Banten ini. Ayahnya berangkat ke tanah Cirebon, ya kan? Maka tahta itu diserahkan ke Syekh Maulana Hasanuddin. Dan pada zaman itu masih zaman peperangan. Kebetulan beliau juga syiar agama Islam yang luar biasa, menjelajah ke semua pelosok wilayah beliau, termasuk ke daerah Rumpin ini. Terbukti, kenapa saya katakan di daerah Rumpin? Karena satu persoalan begini, kalau saya melihat sekarang dalam pemekaran kalau saya lihat, yang katanya notabene dulu wilayah Banten cukup luas, dari pesisir pantai sampai ke perbatasan Bogor. Bogor ini ada Rumpin, Bogor wilayah sini ya, ke Rumpin sampai ke Tajuk Ciawi, masih wilayah Banten. Dan saya melihat satu kultur memang di sini. Kultur orang-orang Rumpin ini tidak jauh dengan kultur orang-orang di daerah Tanah Banten. Karena memang sudah pemekaran. Segala sesuatu halnya, baik itu mengenai keagamaannya, tata caranya, ini nggak jauh daripada kebiasaan-kebiasaan orang-orang Banten. Saya kebetulan, ya alhamdulillah saya pernah menjajah ke wilayah Banten, di Kesultanan Banten. Jadi kalau saya melihat seperti ini, Sultan Maulana Hasanuddin ini sepertinya pernah singgah di sini, ya kan? Sehingga mungkin pada zaman itu karena zaman memang belum kondusif, zamannya yang memang mungkin masih dalam peperangan, atau zamannya memang beliau ini sedang satu syiar, dan kebetulan beliau sampailah ke Gunung Munara sini untuk menenangkan pikiran, menenangkan hati, untuk berpikir, atau memang untuk tirakatan lain-lain, saya tidak tahu itu. Yang jelas di sini, situs ini menunjukkan keramat Gunung Munara, Gadogan Kuda, jadi tempat penyimpanan kuda Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Ya, itu sebelumnya yang bisa saya gambarkan itu. Jadi tadi kita semua sekarang tim baru dua. Pertama, ada tata cara adab begitu masuk ke wilayah mendaki ke Gunung Munara, harus dengan adab satu di Batu Dorong. Batu Gorolong. Batu Keloncong. Sama. Batu Gorolong itu tempat adab para peziarah ya. Para pendatang yang mau mempelajari situs, atau memang yang mau tahu situs, karena memang ini daerah perbukitan, daerah pegunungan, tentunya banyak hal yang memang harus ikuti adab itu. Jadi di tempat Batu Gorolong itu adalah pintu pertama masuk di Gunung Munara ini. Setelah kita berdoa di Batu Gorolong, tadi saya dipandu sama beliau, sama sepupu saya, Bapak Guru, terus Pak Etai Yanto, dan sepupu saya waktu itu masih muda sebetulnya. Nggak jauh beda umurnya, saya 13 tahun, beliau itu ini Ustaz Kiai Effendi, dan adik saya satunya Ustaz, saya manggil si bungsu sih ya, Ustaz bungsu lah. Jadi memang saya bilang saya dipandu sama beliau, dan ini luar biasa. Saya katakan bahwa ini mungkin membantu kami dalam satu untaian jejak napak tilas ini yang akan akan diinformasikan ke masyarakat luas yang menyukai wisata ziarah, atau yang mau mempelajari menggali tentang sejarah petilasan yang ada. Ini salah satu tempat yang tadi Batu Gorolong, terus ada batu sebelum ke Gadogan Kuda ini ada Taman Belet yang tadi saya bahas, terus sekarang Gadogan Kuda ya. Tapi saya akan tanya lebih jelas. Nah, ini tadi pendapat saya saja, karena mengingat saya bilang saya pernah belajar sejarah sedikit untuk hal itu, walaupun hak saya belum menjelaskan, tapi hak beliau sekarang di sini tadi saya menyimak dari nama Sultan Maulana Hasanuddin ini ya. Jadi kalau boleh saya tahu Pak Dudu dan Pak RT ini, kalau boleh saya tahu penjelasan ini, saya mewakili masyarakat, mewakili umat untuk yang suka napak tilas dan sebagainya, mungkin bisa dijelaskan Pak
tentang Gadukan Kule ini? Jadi awalnya menurut sejarah juga ya, karena kan kita termasuknya orang-orang kesinilah. Jadi sebelum Sultan Maulana Hasanuddin ke Banten, singgah di sini, jadi bertapa di sini. Ya itu tadi untuk menenangkan pikiran, untuk menyusun, boleh dibilang rencana ya? suatu rencana lah, karena dia akan Untuk jadi dakwahnya ya? pemimpin, akan menjadi sultan. Jadi seperti itu ya. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Tanpa kalian kami bukan apa-apa. Terima kasih, salam Geo.